Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bil ghina'i mazkur wa bil izzati wal jalali maswur ala sarra'i wad dharra'i mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaram, para asatizah, wabil khusus yang mulia guru kita al-mukarram Bapak Ki Haji Ghazali Musonib, semoga Allah memberikan sehat walafiat, panjang umur, memberikan kenikmatan hidup, berkah ilmu, berkah hidup, berkah keluarga, anak cucu, senantiasa Allah pelihara dalam keselamatan, ridho dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pengurus DKM dan jamaah Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, berkat izin Allah kita bersama-sama dapat hadir di masjid yang mulia ini. Selepas menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, duduk sejenak kita dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah dan duduknya kita di masjid yang mulia ini senantiasa dalam ridho dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin, saudara-saudara rahimakumullah, hidup ini adalah pilihan. Pilihan kita untuk memilih apakah menjadi baik atau buruk, taat atau maksiat, mendekat atau menjauh, hidup atau mati, bahagia atau sengsara, kaya atau miskin. Ini adalah pilihan dalam hidup dan kehidupan kita. Jalannya sudah dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Inna hadainahus sabila imma syakiron wa imma kafuro. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan jalan petunjuk. Dalam tafsir Jalalain, makna petunjuk adalah dengan diutusnya para rasul, menunjukkan jalan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham. Dengan diutusnya para rasul menjadikan kita lebih tahu dan lebih mengerti tentang hidup dan kehidupan ini. Tinggal bagaimana kita memilihnya. Kalau kita memilih dan mengikuti tuntunan Nabi yang telah dituntunkan kepada kita, maka kita memilih jalan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, bila kita memilih jalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi, kemudian kita mengingkari apa yang telah dituntunkan oleh Nabi, berarti kita menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini dibuat gampang jadi gampang. Hidup ini dibuat sulit jadi sulit. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya beliau mengungkapkan, rubbama a'toka faman'aka wa rubbama man'aka fa'atoka. Bisa jadi seseorang memperoleh kesenangan hidup namun tidak memperoleh bimbingan taufik hidayah Allah. Dan boleh jadi seseorang memperoleh taufik hidayah Allah tapi tidak mendapatkan kesenangan hidup. Saya umpamakan begini. Kalau ada dua hidangan tersedia, yang satu hidangan makanan lezat, opor ayam, rendang, semur, daging, gulai kakap,
lampunya mati. Yang satu lagi makanan hidangannya tidak serba enak, ya. Lampunya 100 watt. Kalau boleh jujur kita lebih memilih yang lezat apa yang tidak lezat. Tapi kalau yang lezat gelap, kalau yang tidak lezat terang. Bapak-bapak hadirin kira-kira milih yang mana tuh? Yang lezat apa yang gak lezat? Ya, yang terang. Maunya yang terang kita kan dalam hidup ini. Maka apabila kita memilih makanan yang lezat tapi gelap, habis belepotan. Semur ada di jidat, ya, gulai ada di kuping, berantakan semuanya tuh. Kenapa? Karena nggak ada penerangan. Jalan saja kalau lampu merah mati karena hujan, habis berantakan, tidak beraturan dalam kehidupan. Yang mau ke barat, yang mau ke timur, yang mau ke selatan, yang mau ke utara, masing-masing saling mendahului. Masing-masing ingin duluan sampai di tempat tujuan. Karena tidak ada yang mengatur, hidup menjadi berantakan. Makanya Allah memilih orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan fatahallahu kufla qalbihi." Apabila Allah menghendaki baik kepada hambanya, membuka kunci hatinya. Jadi kalau Allah menghendaki baik seseorang, dibuka kunci hatinya. Yang keras jadi lembut, yang sulit jadi mudah, yang tidak mau tergerak hatinya untuk beribadah akan tergerak hatinya untuk beribadah. Yang tidak akan pernah membaca Al-Quran, dia akan mudah membaca Al-Quran. Yang tidak mau tergerak ke masjid, dia akan mudah berangkat ke masjid. Duduk iktikaf, qiyamul lail, berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah bukakan kunci hatinya. Yang sulit jadi mudah, yang mudah bertambah mudah dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup menjadi indah. Tapi kan persoalannya, hati ini kadangkala bermasalah. Makanya Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau baik, baik seluruhnya. Kalau buruk, buruk juga seluruhnya. Apa itu? Hati. Pagi senyum, tiba-tiba sore cemberut. Pagi nyapa, tiba-tiba malam uring-uringan. Kan hati kadang-kala bolak-balik. Enak pikirannya, hatinya enak, pikirannya enak, ucapannya enak. Hatinya enak, gembira, makannya juga enak. Tapi kalau hatinya tidak enak, pikiran jadi tidak enak, makannya juga nggak enak, tidurnya juga nggak enak. Orang yang bahagia kan orang yang hatinya enak, pikirannya enak, makannya enak. Biar kata nasi sama tahu pakai sambal, kalau hatinya enak, pikirannya enak, enak aja pokoknya. Biar kata makannya enak, tapi hatinya lagi nggak enak, pikiran nggak enak, kira-kira nggak enak juga kita makan. Nggak enak kita makan. Ada ayam, makanan serba lezat, tapi hatinya gelisah, hatinya resah, hatinya susah, gundah gulana, pikiran tidak nyaman, tidurnya juga tidak nyenyak. Maka makanan seenak apapun yang kita makan tidak merasa nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebabnya setan selalu gangguin kita. Kata Nabi, inna syaiton jasimun ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaiton ini menjadi virus atas hatinya anak Adam. Gangguin terus kita. Ya, kadang timbul kedengkian, kadang timbul kesombongan, kadang timbul merasa segala-galanya, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa kita karena apa? Disusupi oleh virus syaiton. Kalau lama-lama nih virus, kalau tidak dibuang, tidak dihilangkan, dia akan menjadi komplikasi. Ya, di mulut virusnya ada, ngomong mulu, nyinyir aja. Ada orang ngaji dia nyinyirin, ya. Ada orang sholat dia nyinyirin, ya. Nggak enak aja. Kalau udah masuk ke mata, virusnya matanya melotot, tidak ada keteduhan, tidak ada kasih sayang. Virus masuk ke dalam mata. Kalau virusnya masuk ke dalam telinga, budek kagak denger. Dinasihatin oleh Pak Kiai, kagak denger. Dinasihatin sama orang tua, kagak mau denger juga. Kenapa? Sudah masuk ke dalam virus. Virusnya sudah masuk, virus seton. Apalagi kalau sudah menyeluruh, komplikasi repot. Manggilin ustadz di ruqyah kagak mempan. Dibacain ayat kursi kagak mempan. 1000 kali kagak mempan, kursinya mempan, dibagal tuh orang, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka bagaimana cara menghilangkan virus ini? Nabi mengajarkan kepada kita, idza zakarallah khonasa. Apabila mengingat kepada Allah, kabur virusnya, hilang virusnya. Ya. Virus setan yang berada di dalam jiwa kita hilang, kabur kalau kita mengingat kepada Allah. Apa yang bisa kita ingat? Apa yang bisa kita baca? Alhamdulillah udah banyak kita baca pagi hari ini. Kita telah berzikir, ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Udah banyak kita baca tasbih, zikir kita, tahmid, takbir, kita baca surah Yasin, kita baca doa. Ini untuk menghilangkan virus-virus yang ada di dalam hati kita agar hidup kita selamat, bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita lalai dan lupa tidak mengingat Allah kembali, wa iza ghafar waswasa, dan apabila kita lupa mengingat Allah, maka masuk kembali virus setan, diberikan was-was, menggoda setan agar kita kembali kepada penyakit-penyakit yang berada di dalam jiwa kita ini. Makanya kalau sudah dibukakan kunci hatinya oleh Allah, kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sulit kita ngajak orang, ngajak ngaji susah. Udah dikasih makan juga nggak mau, dikasih amplop, dikasih tentengan sembako, kadang-kadang juga nggak ngikut. Ya. Karena memang Allah sudah tegaskan, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak sanggup untuk memberikan hidayah, walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi yang mampu dan sanggup memberikan hidayah adalah Allah. Wa huwa, dan dia Allah, a'lamu bil muhtadin. Lebih mengetahui siapa orang yang mau memberikan petunjuk. Maka orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah, maka hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang ikhlas, menurut tafsirnya Habibana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan nurum min nurillah, cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah diberikan hatinya dengan penuh keikhlasan, berangkatnya karena Allah, duduknya karena Allah, membaca Qur'annya karena Allah, infak sedekahnya karena Allah, berjuang memakmurkan masjidnya karena Allah, segala-galanya karena Allah, maka hidupnya penuh dengan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sedikit sekali orang-orang yang diberikan kemurnian dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan al-qulubu arba'atun. Hati itu ada 4. Yang pertama, ada qalbun ajradu fihi sirajun yazharu, fazalika qalbul mu'min. Yang pertama, ada hati yang bersih, bersinar bagaikan lampu, bercahaya hatinya. Maka hati yang demikian ini adalah hati orang yang beriman. Terang hatinya, mudah saja, bercahaya, enak, ringan, gampang, ya. Dipakai buat sholat ringan, dipakai buat baca Quran mudah, dipakai buat qiyamul lail lancar, dipakai buat zikir khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya terang bagaikan lampu. Inilah kebahagiaan dan kegembiraan bila mana kita telah diberikan oleh Allah hati-hati yang bercahaya, sehingga membuat langkah kita menjadi langkah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kedua, wa qalbun aswadun mankusun, fazalika qalbul kafir. Yang kedua, hati yang hitam terbalik. Yang demikian itu hatinya orang kafir. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walhum 'adzabun 'adzim. Sama saja orang-orang kafir itu, mau dikasih peringatan mau tidak diperingatan, sama saja mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Dikunci oleh Allah, hatinya udah dikunci, mati. Ya. Sudah diperlihatkan oleh Allah karomahnya para ulama, karomahnya Habib-Habib, sudah diperlihatkan jalan petunjuk para kiai, ya. Maka tetap saja mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah nyata dan nampak, tapi mereka tetap tidak mengikuti jalan petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa qalbun aglaku marbutun ala gilafi. Hati yang terbungkus rapat. Fazalika qalbul munafik, ya. Terbungkus rapat nih hatinya, ya.
Kadang ngomong A, kadang B, kadang kelihatan nampak bersama kita, tahu-tahu berubah lagi, ya. Paginya beriman, tahu-tahu sorenya jadi orang yang bersama dengan golongannya. Ini sungguh sangat aneh, ya. Hati yang terbolak-balik, ya. Menjadi sesuatu yang tidak jelas, ya. Apakah dia iman, apakah dia kafir? Terselubung hatinya karena terbungkus rapat dalam kemunafikan. Dan yang keempat adalah wa qalbun musaffahun, hati yang bercampur-campuran antara iman dan kemunafikan, ya. Makanya kita berusaha dan berharap hati kita ini menjadi hati yang terang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tandanya kalau Allah menghendaki baik terhadap orang-orang hamba-hamba yang dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala fihil yaqin wasidq. Allah menjadikan keyakinan dan kejujuran dalam hidup dan kehidupannya, yakin, percaya. Karena Nabi sangat khawatir terhadap umat Nabi. Akhsha ma khashitu ala ummati. Ya, kekhawatiran Nabi akan terjadi kepada umatku. Apa? Kibarul baton. Umat Nabi ini perutnya banyak yang besar, ya, banyak yang besar-besar perutnya, banyak makan. Nanti khawatir Nabi perut membesar. Bahkan dikatakan di dalam kitab Nasoil Ibad bahwa salasul khisolin yurisul qaswah fil qalb, 3 perkara yang menyebabkan kerasnya di dalam hati kita. Apa? Hubbut ta'am, senang makan. Pokoknya kalau orang senang makan, hatinya keras, ya. Pagi makan jam 9 mindo, ya. Jam 11 makan, jam 12 makan, jam 2 makan, jam 3 makan, gak ada berhenti-berhentinya, makan mulu, ya. Kata orang Betawi bilang ganyem aja lu, ya, makan melulu, ada berhentinya, nggak ada jeda-jedanya. Makan sih bukannya nggak boleh, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Daging kambing boleh makan tapi jangan seekor, ya, sedikit-sedikit makan, ya. Kita kan wah haram nih, siapa yang bilang haram daging kambing? Boleh makan haram. Kalau udah haram mah dulu, udah dari dulu nggak ada tuh daging kambing, ya. Kitanya aja yang lagi nggak sehat, ya. Alhamdulillah, makan sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak kita makan yang menyebabkan menjadi keras hati kita. Apalagi yang menyebabkan hati kita menjadi keras, lalu kita malas untuk beribadah kepada Allah. Hubbun naum, ya. Demen tidur, ya. Demen tidur, habis makan nguap, ya. Kalau di Arab habis makan toab, kalau kita kan habis makan nguap, ya. Udah selonjoran, nyender, ya. Jarang bergerak, ya. Penyakit nenep dalam tubuh kita akhirnya menjadi berat baca Quran, berat zikir, ya, berat beribadah kepada Allah. Ini kan yang akhirnya kita menjadi sulit untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dituntunkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kerasnya hati kita ini wahubbur roha, demen, ya, seneng roha, jalan-jalan, seneng-seneng, gitu. Mau kemana? Ke masjid. Lah kok pulang lama banget dari masjid? Lah kan gue jalan-jalan dulu, seneng-seneng dulu tuh. Ya ke masjidnya mah 5 menit, ya sholatnya mah sebentar zikirnya. Tapi ya gue seneng-seneng dulu yang lain-lain. Makanya banyak orang kan ibadah cari tempat yang banyak seneng-senengnya. Kita sholat di sono aja di masjid. Di mana? Di masjid. Sono banyak dagangan. Lah kita kan seneng-seneng kita lihat, ya. Habis sholat assalamualaikum. Lah mau kemana? Bukan zikir dulu. Enggak, gue mau lihat dagangan tuh. Dagangan. Nilainya menjadi berubah. Kalau ini yang terjadi terus menerus, setan selalu mengganggu kita, menggoda kita, akhirnya hati kita menjadi keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti jaga dengan sejaga-jaganya, sekuat-sekuatnya, bahwa keyakinan harus kita utamakan. Bukan hanya perut kita menjadi membesar, bahkan yang dikhawatirkan oleh Nabi juga himmatuhum butunuhum, perhatian orang, perhatian umat hanya tertuju kepada butun, batnun, kepada perut-perut. Ya, urusan perut. Kita makan di mana nih? Sono restoran sana yang enak no. Ntar malam gimana? Kita jalan di restoran lagi. Yang kita pikirkan cuma makan. Maka yang ramai saat ini bukan di masjid, tapi di tongkrongan. Yang ramai di mana? Di tongkrongan. Coba lihat tuh sepanjang jalan Fatmawati. Yang ramai di tempat tongkrongan.
Tempat makan, oh ada yang ngantri tuh jalan Panglima Polim, orang mau makan siput ngantri berdiri. Ya. Coba mana ada yang ngantri masuk masjid? Nggak ada kita. Ya. Karena apa? Perhatiannya hanya urusan perut. Apabila kalau kita sudah bicara urusan perut, nggak lihat lagi siapa orang tua, siapa mertua, siapa teman, siapa saudara. Yang penting gua kebagian, urusan belakangan. Coba kalau lagi makan, udah buru-buru nggak kita? Ya, kembuli, daging kambing, waduh buruan aja nih, nggak kebagian nanti nih tuh. Kita urusan perut nih. Maka ketika bicara urusan perut, banyak terjadi kezoliman. Ya, banyak terjadi perampasan, urusan perut. Yang penting saya kenyang, yang penting saya untung. Urusan orang lain, urusannya bukan menjadi persoalan buat saya. Yang penting saya bahagia dalam kehidupan saya. Nah, keyakinan ini menjadi penting dalam hidup dan kehidupan kita. Orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, diharapkan menjadi orang yang baik oleh Allah, maka timbul keyakinan di dalam keberagamaannya. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin dengan para ulama, yakin dengan sholatnya, yakin dengan zikirnya, yakin dengan bacaan Al-Qur'annya, yakin dengan sedekahnya, yakin, gak ada keyakinan. Kalau orang sudah lemah keyakinan, ini bahaya. Enggak sholat, gua gak yakin dengan sholat nih. Kok nggak sedekah? Saya nggak yakin sedekah saya nih. Repot urusannya kalau semacam ini. Tapi orang-orang yang telah ditanamkan menjadi baik, mereka yakin. Menyumbang, saya siap menjadi barisan terdepan. Nyumbang berapa? 5 juta saya sumbang. Kamu bagaimana? Saya berikan untuk wakaf Al-Quran. Kamu bagaimana? Saya siap untuk kebaikan. Demi untuk kebaikan, saya berada di barisan terdepan. Karena apa? Yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika orang-orang ditanya, sudah merasa tidak yakin, maka tidak ada kualitas yang peningkat dalam hidup dan kehidupannya kepada Allah. Ya biasa-biasa aja akhirnya, semakin tahunnya begitu-begitu saja, tidak ada menjadi meningkat dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, wa ja'ala qalbahu rogyan lima salaka fih. Dan Allah menjadikan hatinya menyadari atas jalan kesalahan yang telah dilakukan. Sadar, ya Allah, ya Rob, saya banyak kurang, saya banyak salah. Dulu jalan saya berliku, dulu jalan saya kelam, saya tinggalkan sholat saya langgar perintah, saya terjang larangan. Hari ini saya sadar, ya Allah, Engkau telah membukakan jalan hidup saya, ya Allah. Engkau telah memperlihatkan tuntunan Nabi. Engkau telah dekatkan saya dengan ulama. Engkau dekatkan saya dengan masjid. Engkau cintakan saya dengan Al-Quran. Engkau kumpulkan saya dengan orang-orang soleh. Terima kasih, ya Rob. Terima kasih, ya Rob. Sadar jalannya keliru, lalu banyak istighfar, lalu banyak bertobat kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ya. Apa wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali? Karamallahu wajhah. La taubata li taib hatta yagsila batnahu fi tibi kasbihi. Ya. Tidak ada taubat pada orang yang bertaubat hatta yagsila, sehingga dia mencuci perutnya dengan bagusnya mata pencarian pekerjaannya. Ya, taubat. Ya, kalau kita nggak bertobat kepada Allah, kepada siapa lagi kita bertobat? Karena Allah tempat kita bersandar. Nyendernya kita di mana? Kalau kita nyendernya sama orang kaya, kekayaannya habis, jatuh kita. Kalau nyendernya kita sama pejabat, pejabatnya jatuh, maka jatuh kita. Kalau nyendernya kita sama orang yang kita lukan, ketika yang kita lukan itu jatuh, maka jatuh kita. Tapi kalau sandaran kita kepada Allah yang maha besar, yang maha perkasa, maka dijamin hidup dan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kekal, ya, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tempat kita bergantung. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaka wa anta musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kepadamu lah memuji, ya Allah, kepadamu lah mengadu, ya Allah, kepadamu lah memohon pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita bergantung, tempat kita mengadu, tempat kita memohon hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar dalam hidup dan kehidupan ini enggak ada yang bisa menunjukkan jalan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala qalbahu saliman, dan Allah menjadikan hatinya selamat, ya, selamat dari gonjang-ganjing, selamat dari keburukan.
Ya, biarlah orang-orang sudah beli TV, sudah beli motor baru, sudah beli mobil baru, sudah punya perabotan serbaluk, tapi kita masih selamat hati kita. Tidak dengki, tidak iri, tidak hasut, tidak sombong, ya. Tidak kemudian menggunjing orang lain, enggak ada masalah. Karena doa kita, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan Kau jadikan hati kami ini menjadi hasad dengki kepada saudara kami. Biar dia duluan, alhamdulillah. Biar dia punya duluan, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya juga demikian. Doa kita doakan baik, kita akan dapat baik. Kita doakan selamat, kita juga akan dapat selamat. Kita doakan dia untung, kita juga akan dapat untung. Kenapa? Karena hati kita telah dijadikan selamat dari hal-hal yang membahayakan dan menggelincirkan kita. Karena setan ini gak pernah tinggal diam. Atas diusirnya iblis dari sorga, iblis beserta konco-konconya gak bakalan tinggal diam. Wala ubiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Dan bakal aku gelincirkan semuanya. Oh ya Allah, hamba-hamba Engkau akan aku gelincirkan. Ya, ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba Engkau yang ikhlas, yang mukhlis, yang ikhlas, ya. Ya. Yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan selamat dalam hidup dan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanahu shadiqan wa khaliqatahu mustaqimatan. Dan lisannya benar, akhlaknya bagus, bagus. Maka hidup dan kehidupan kita membawa dampak yang terbaik, membawa kebahagiaan. Bicaranya enak, bicaranya menarik, bicaranya bagus, bicaranya menggembirakan, bicaranya menyejukkan, ya, menghangatkan orang, membangkitkan semangat untuk ibadah kepada Allah. Bahkan akhlaknya menjadi akhlak yang perlu dicontoh, menjadi uswah dalam hidup dan kehidupannya. Yang paling enak dalam hidup ini 3S, Pak. Ini kalau bisa kita lakukan, insya Allah bahagia hidup kita. S yang pertama senyum. Karena kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Enggak usah dah berat-berat, senyum aja kita. Kalau jumpa sama saudara kita senyum. Kan banyak orang cemberut aja ya ketemu. Lah dia kenapa ya? Tadi senyum, sekarang kok cemberut aja. Senyum, banyakin. Ini kan menarik otot-otot kita, menjauhkan dari stroke kalau kita banyak senyum. Ya, enggak usah ngasih tentengan dah, belakangan dulu. Senyum aja, senyum. Kalau udah senyum, orang yang kita senyumin seneng gak? Alhamdulillah, saya disenyumin sama dia. Baru-baru ini saya disenyumin. Biasanya gak pernah senyum, dia ada apa ya? Tuh, ya, menambah kecintaan kita. Ya Allah, ini orang jadi baik sama saya ya, senyum terus. Kalau udah senyum jangan lupa, kata Nabi, salam. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, dari mana? Alhamdulillah, ya seneng. Siapa tahu dia mau kasih rezeki sama kita. Bapak, alhamdulillah. Oh iya, saya lupa, nanti mampir ke rumahnya. Tahu-tahu ada hadiah buat kita nih. Alhamdulillah. Karena Nabi mengajarkan kepada kita ketika ditanya, ayul Islam khair, tut'imu tu'am wa taqra'us salam ala man arafta wa malam ta'rif. Islam yang terbaik itu yang memberi makan, kasih makan. Ya, undang orang, fakir miskin, bagi-bagi, ada rezeki, nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Setelah salam, apa yang terjadi? Tik S yang ketiga, jangan lupa sedekah, cabut dalam kantong kita. Ada 20 ribuan, apa ada 50 ribu, apa ada 100 ribu. Kira-kira seneng gak orang tuh? Alhamdulillah, terima kasih. Nikmat Allah, dikasih duit 50 ribu sama orang pulang dari masjid. Kira-kira besok Bapak jam berapa keluar lagi dari masjid? Seneng, nambah kecintaan kita. Ini kalau bisa kita lakukan, senyum, salam, sedekah, hidup kita jadi bermakna. Jauh kita dinantikan orang, dekat kita dicintain orang. Tapi kalau cemberut, gak pernah salam dan gak pernah sedekah, kira-kira tuh orang ditungguin gak? Biarin aja dah, jika gak datang gak apa-apa. Orangnya pelit banget tuh. Orangnya gak pernah bares, orangnya gak pernah senyum, boro-boro dia ngasih salam sama kita tuh. Ini menjadi timbul kecintaan dan kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena apa? Akhlak yang ditunjukkannya adalah akhlak yang tertuntun kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala uzunahu sami'atan wa ainahu basiratan. Telinganya mendengar, matanya melihat. Ini orang-orang
yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupannya. Kan banyak orang punya telinga kagak denger, punya mata dia kagak lihat, punya hati nggak merasa. Makanya orang-orang yang semacam ini di Al-Quran disebutkan bahwa mereka ini kebanyakan jin dan manusia tinggalnya di neraka. Karena apa? Mereka punya hati nggak merasa, mereka punya mata nggak melihat, mereka punya telinga nggak mendengar dalam hidup dan kehidupan. Nggak ada tergerak apa-apa. Makanya orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu adalah yang sejati apabila disebut nama Allah bergemetar hatinya. Allah, 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 ya Rob. Saya banyak kurang, saya banyak salah, saya banyak khilaf, saya banyak noda dan dosa. Bimbing saya ya Allah untuk mendekat kepadamu ya Allah. Bimbing keluarga saya, bimbing anak-anak saya, bimbing saudara-saudara saya. Bergemetar hatinya apabila disebut nama Allah. Ada orang disebut nama Allah cengengesan diketawa. Bahkan berpaling dari Allah. Berarti ini orang tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya gampang saja melihat orang apabila dikehendaki baik oleh Allah, maka hatinya bergemetar, hatinya gampang menangis, hatinya gampang merasa, matanya gampang menyucurkan air mata, telinganya begitu mendengar. Kenapa? Karena memang dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat kekurangan dirinya, ya. Dia terlihat nampak banyak kurang dan salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, matanya bisa melihat, ya matanya bisa mendengar. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Ya Allah, semakin ibadahnya semakin banyak, sholat fardunya semakin digiatkan, sholat sunnahnya ditambah, bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, infak sodakohnya semakin dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah merasa dalam hidup dan kehidupan ini. Orang-orang yang sudah merasa nikmat bersama Allah, ya, bersama Rasulullah, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan orang-orang yang soleh, maka mereka hidupnya menjadi nikmat, menjadi bahagia. Tidak mau ditukar dengan apa saja. Karena apa? Bimbingan, hidayah, petunjuk telah Allah berikan kepada mereka dalam hidup dan kehidupannya, sehingga mereka hidupnya dalam kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita saat ini hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya, kita semuanya, mari kita pergunakan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan hidup kita menjadi kesempatan yang sia-sia, menjadi bimbingan yang telah dituntunkan oleh Allah kepada kita. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar hidup kita menjadi hidup yang bahagia, menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan, menjadi hidup dengan penuh keyakinan, sehingga kualitas amal ibadah kita dari hari semakin baik, semakin meningkat, penuh barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dalam kemudahan, kelancaran rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih sehat kita, Allah berikan panjang umur, murah rezeki yang luas, yang halal, yang baik, yang barokah. Kita dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari penyakit, mara bahaya, malapetaka, bencana, musibah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Hananu ya Manan, ya Dayanu ya Sultan, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dalam rangka kami menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Jadikan pagi hari ini menjadi pagi yang bermakna, bermanfaat, penuh hikmah, penuh
pemaaf, penuh ampunan, ridho dan barokah. Berkailah hidup dan kehidupan kami, berkailah rumah tangga kami, berkailah anak cucu dan keturunan kami, berkailah usaha, pekerjaan, ilmu, nikmat, anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Engkau zat yang maha pemaaf, Engkau zat yang maha pengampun. Maafkanlah segala kekurangan kami, ampunilah segala noda dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, dosa kakek nenek kami, dosa guru-guru kami, dosa istri, anak cucu dan keturunan kami, dosa orang-orang yang menjadi bagian kasih sayang kami. Hindarkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu dan keturunan kami, saudara-saudara kami, bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Allah, dari penyakit, mara bahaya, malapetaka, bencana, musibah, azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah zat yang maha mempermudah-mudahkanlah ya Allah, Engkaulah zat yang maha menggampangkanlah ya Allah, Engkaulah zat yang maha mengatur-aturlah ya Allah hidup dan kehidupan kami, rezeki kami ya Allah, dalam kebahagiaan, dalam kemudahan, kelancaran, ridho dan barokah dari-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala limpahan karunia, nikmat, anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tambahkanlah ya Allah, tambahkanlah ya Allah, tambahkanlah ya Allah dalam kemudahan, barokah dan ridho dari-Mu. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini watsaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.